Halo teman-teman, kita akan mencoba simulasi IPRT pre-exam. Yang pertama harus dilakukan adalah pastikan teman-teman menggunakan Firefox ya. Nah, di sini kalau teman-teman menggunakan Firefox, klik di 3 strip di atas, kemudian klik Help dan About Firefox. Di sini berarti sudah menggunakan Firefox versi terupdate. Selanjutnya teman-teman masuk ke onlinelearning.telkomuniversity.ac.id, klik login, kemudian masuk menggunakan username public username yang sebelumnya dibuat ya, dan ditambah @365.telkomuniversity.ac.id. Jangan lupa memasukkan password yang sebelumnya dibuat. Nah, ini tampilan ketika teman-teman masuk ke online learning. Kemudian di sini ada tombol pin ya, klik, kemudian di sini all courses-nya diklik. Nah, di sini terlalu banyak yang dapat kita pilih. Untuk mempersempit, kita klik IPRT. Ya, IPRT juga ada banyak versinya. Yang sekarang akan kita gunakan untuk simulasi adalah IPRT HF Pre-Exam. Ya, di sini ada bulat, ada lingkaran pre-exam. Klik di sini. Ini adalah tampilan untuk memasukkan enrollment key. Pada tes sebenarnya, enrollment key akan diumumkan oleh pengawas. Adapun di sini, untuk pre-exam, ya, enrollment key-nya adalah pre-strip exam. Masukkan. Jangan sampai tertekan caps lock-nya ya, teman-teman. Kemudian boleh save atau don't save. Ini adalah tampilan awal ketika membuka pre-exam. Ya, di sini soalnya hanya sedikit ya, bukan soal yang full seperti tes sebenarnya. Yang harus dilakukan adalah klik audio checking ya. Nah, di sini ya, ketika melihat kotak hitam seperti ini, pastikan teman-teman bisa mendengar audio. Jika tidak, klik tidak, dan silakan ikuti petunjuk yang ada pada video ya. Videonya silakan di play, kemudian diikuti. Setelah dapat memperbaiki audio, klik recheck audio dan pastikan sudah dapat mendengar audionya. Kemudian klik go to the test untuk memulai simulasi bagian listening. Ya. Ini adalah pengumuman untuk bagian listening. Soal di sini hanya akan ada 5 untuk short dialogue, tapi pada aslinya nanti tes ada 30 soal ya. Kemudian, nah ini adalah audio yang akan autoplay. Teman-teman klik di sini untuk jawaban yang dianggap benar. Jika ingin memperbaiki, asalkan belum next page, teman-teman bisa langsung memperbaiki jawabannya ya. Kemudian, klik next page. Oke, dapat dilihat teman-teman di sebelah sini tidak ada tombol untuk ke halaman sebelumnya. Jadi untuk bagian sini silakan mengisi sebelum mengeklik next page ya. Jadi jangan sampai dikosongkan. Di sebelah kanan ada kuis navigasi. Ya, ketika teman-teman melewati satu soal, ya, ini adalah question number 4. Saya akan mengisi nomor 4. Dapat dilihat nomor 3 tidak berwarna, berarti ini soalnya tidak terisi. Nah, di sini teman-teman di bagian listening hati-hati ya, karena tidak dapat kembali ke soal sebelumnya. Nah, untuk bagian long dialogue, ya, soal hanya akan diputar di atas ya, di soal awalnya saja. Nah, untuk soal long dialogue ini akan ada 10 soal di tes sungguhan, tapi untuk contoh soal hanya akan ada 3 soal. Nah, teman-teman lihat di sini soalnya hanya ada di bagian atas. Untuk menjawab, teman-teman silakan scroll down ke bawah. Nah, di sini tidak ada pertanyaan ya. Pertanyaannya hanya dibunyikan melalui audio. Selanjutnya teman-teman adalah bagian lecture. Lecture ini bukan long dialogue, tapi hanya satu orang ya, jadi hanya monolog. Pada contoh soal ini hanya akan ada 5 soal, tapi pada tes sebenarnya ada 10 soal. Nah, teman-teman, ini contoh soal untuk lecture. Nah, silakan scroll ke bawah untuk mengisi. Nah, sambil mendengarkan atau menunggu selesai mendengarkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman ingat, dalam listening audio tidak dapat diputar kembali dan tidak dapat kembali ke soal sebelumnya. Ya, ketika klik finish attempt, teman-teman akan diperlihatkan seperti ini ya. Ini adalah sisa waktu. Kemudian
di sini memperlihatkan jawaban yang tersimpan atau tidak tersimpan. Nah, pada bagian listening, di sini ada klik return to attempt. Ini tidak berlaku ya, karena teman-teman tidak dapat kembali ke soal sebelumnya. Jadi, silakan klik submit all and finish. Nah, teman-teman, di sini ada tombol grammar ya. Teman-teman boleh klik yang mana aja. Kita akan melanjutkan ke bagian grammar. Ya, pada bagian grammar, teman-teman, soal akan ditampilkan beberapa ya dalam satu halaman. Jadi, jangan sampai tertinggal untuk mengisi di setiap soalnya. Nah, di sini teman-teman kuis navigasinya kita dapat kembali ke soal sebelumnya atau kita lewat ke soal selanjutnya, tidak masalah ya untuk bagian listening. Bagian grammar maksudnya, bagian grammar. Jadi boleh kembali ke soal sebelumnya atau ke Kemudian klik finish attempt untuk menyelesaikan bagian grammar. Lihat di sini teman-teman ada satu soal yang tidak terisi, teman-teman bisa klik return to attempt asalkan waktunya masih tersedia. Kemudian isi dan kembali klik finish attempt. Semuanya sudah tersimpan, klik submit all and finish. Ya. Kita selanjutnya akan ke bagian reading. Ya. Untuk bagian reading, teks akan mengapung ya, jadi teman-teman walaupun scroll, teksnya akan tetap berada di atas. Kalau teman-teman melihat, kalau layarnya lebih kecil, kemudian di sini tidak terlihat ya soal nomor 1, silahkan di zoom out dengan klik Ctrl dan scroll down di mouse-nya. Oke. Sama dengan bagian grammar, bagian reading juga teman-teman bisa klik di sini, kemudian kembali ke soal sebelumnya ya. Setelah itu, klik finish attempt untuk menyelesaikan bagian reading dan submit all and finish. Nah, demikian pre-exam untuk EPRT. Pastikan teman-teman dapat mengenal tombol-tombol dan letak waktu serta navigasi kuis. Juga yang pastinya teman-teman dapat mendengarkan audio. Demikian simulasi untuk pre-exam.